ويحشرنا في الفضل بالخير والعافية وأن الله يفتح علينا فتوح العارف ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يغفر ذنوبنا ويحب قلوبنا ويزيدنا من الهدى إلى ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الجهل والجلال وأن الله يحفظ على الإسلام فيما وفقنا من حسن وخير وعافية على هذه النيات كلها وعلى أمنيات صالحة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو أما بعد Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar nilainya, terutama nikmatul Islam dan nikmatul iman, dan juga nikmat kesehatan, begitu pula dengan nikmat kesempatan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini, baitun min buyutillah, salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tempat yang mulia di muka bumi, yaitu masjid, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan melaksanakan sunnah-sunnah nabinya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah,
pertemuan sebelumnya kita membahas sebuah bab yang panjang mengenai istinja. Kita. Pada pertemuan minggu kemarin, pertemuan 2 minggu kemarin, kita sudah menyelesaikan tentang bagaimana seorang muslim melaksanakan atau melakukan istinja dengan adab-adab yang sudah dianjurkan, diajarkan oleh syariat. Sekarang memasuki bab yang baru. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Babul husli ay hada babul husli. Ini bab yang menjelaskan tentang apa saja yang berkaitan dengan mandi. Jadi apa saja yang berkaitan lawan mandi tadi ini dibahas, baik itu mandi yang sunnah ataupun mandi yang bersifat wajib. Yang dibahas di sini yang berkaitan dengan mandi. Jadi agama kita ini agama yang sangat komplit kali ini. Masalah mandi diatur, masalah bagaimana beristinja, berbasuh kita diatur, berbasuh. Mandi diatur, bagaimana caranya mandi yang sunnah, bagaimana caranya mandi wajib. Jadi agama Islam merupakan agama yang sangat komplit. Bahkan bukan cuma itu, bahkan hal yang lebih mendetail dibahas juga nanti mengenai bagaimana seorang itu memotong kuku, bagaimana seseorang itu mencukur bulu ari-ari kalau kita bulu ari-ari. Jadi bagaimana seseorang itu mencabut bulu ketiak, nah bagian bulu ketiaknya tinggi. Jadi seperti itu. Jadi segala hal diatur oleh agama kita. Karena agama Islam merupakan agama yang sangat komplit dan sangat peduli dengan kebersihan. Karena dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, at-tahur syatrul iman. Kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Tahur syatrul iman. Yang kali ini dibahas adalah bab yang berkaitan dengan mandi dan tata caranya, dan apa saja yang berkaitan dengan mandi. Ta'riful husli, definisi atau pengertian mandi. Ya, al-ghuslu, mandi itu dalam bahasa Arab al-ghuslu, alif lam ghain sin lam. Al-ghuslu itu artinya mandi. Di bahasa Arab ini bahasa yang kaya, ini bahasa yang kaya. Salah harokat sedikit ya, atau berkurang huruf satu atau bertambah satu artinya berlain. Al-ghuslu artinya mandi. Kalau al-ghuslu pakai fathah goibnya artinya menyiram. Kalau al-ghuslu artinya perangkat mandi kayak sampo, sabun. Sama kayak dalam bahasa Arab ada dua kata al-barru. Barru artinya daratan. Amun al-birru artinya kebaikan. Amun al-burru artinya gandum. Jadi apa karena bahasa Arab bahasa yang sangat kaya kayaknya. Jadi kita hikmah yang kita ambil dari sini ketika kita membaca Quran harus teliti nih. Jangan sampai salah harokat, salah makna ya. Jangankan bahasa Arab kalian nih, bahasa Arab Melayu ya ini, bahasa Arab Melayu itu salah harokat fatal ini. Ya kalau tulisan kambing ya kalau makan kambang, orang salah baca ya kalau kumbang makan kambing. Harokatnya salah ini, barisnya salah. Sama kayak apa yang kita ngaran, yang paling ngaran nama atau ngaran yang paling alif, yang paling sulit adalah yang bernama Tohir. Tohir alif itu kita tambahi harokat sebutin fathah kita nyaman ini Tohir. Jadi kan tambahin fathah sebutin kan nyaman artinya ini. Dihilangi rohnya ada nyaman juga ini. Pokoknya harus pas tukang tahir. Jangan bertambah, jangan berkurang. Biasa. Jadi kembali kepada al-ghuslu. Al-ghuslu artinya mandi. Amun al-ghuslu artinya menyiram. Kayak kita berwudu kan menyiram pada mandi. Amun al-ghuslu artinya perangkat mandi, pelengkap kayak sampo.
Definisi mandi ujar sidin lughatan secara bahasa adalah as-sayalan, mengalirkan atau aliran. Secara bahasa mandi itu adalah mengalirkan. Karena apa? Karena yang namanya mandi itu pasti mengalirkan baju. Masyarakat sedangkan pengertian mandi menurut syariat atau menurut istilah dalam ilmu fikih adalah ta'mimu jami'il badani, meratakan semua badan, bil ma'i dengan air, biniyatin makhsusatin dengan niat yang khusus, dengan niat tertentu. Ta'mimu jami'il badani, meratakan semua air ke apa? Ke semua anggota tubuh. Artinya ketika orang mandi itu rata banyak. Kalau ada rata, misalkan membasuh, itu ngarannya ada mandi, namanya bukan mandi. Misalkan mandi setengah awak, aku mandi di setengah awak aja. Itu kan mandi lagi ngarannya. Itu apa ngarannya? Berapa ya? Ini berapa ya? Benar ini. Atau kita tuh menyiramnya. Yang namanya mandi itu apa? Semua badan kena, meratakan semua apa? Semua badan dengan air. Dengan niat yang tertentu. Artinya ada niat-niatnya. Kapan menjadi sunnah, kapan menjadi wajib. Di dalam kitab Syarah Yaqub ditambahi di asbabin maksusatin. Di asbabin maksusatin karena ada sebab tertentu. Jadi kadang orang mandi kan ada sebabnya. Ada sebabnya kalau kepanasan, basah harian, jauh jualan di toko. Kayak berapa hari yang lalu panas di ada niatnya kan sebabnya itu. Sebabnya karena kepanasan. Ada karena hendak sembahyang berjamaah ke masjid. Ada kadang hendak berjumatan ke masjid. Ada juga kadang orang hendak mandi mungkin apa? Karena habis lembur malam malam. Makanya kita tahu juga ini lembur malam. Pokoknya dipadatkan kayak itu tuh. Tapi aman dan aman. Bisa aja. Jadi kayak itu. Yang namanya mandi secara syariat pemahamannya adalah meratakan seluruh air ke semua bagian badan dengan niat tertentu dan karena sebab-sebab tertentu. Kemudian ahkamul ghusli khamsatun. Hukum-hukum mandi ada 5. Jadi hukum mandi itu ada 5 ini. Artinya kadang mandi itu wajib, kadang mandi sunnah, kadang mandi hukumnya makruh, kadang mandi hukumnya haram. Jadi yang pertama wajibun, awalan wajibun. Yang pertama adalah hukum mandi bisa menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Idza nadhara al-ghusla al-masnunah, kalau menadarkan mandi yang sunnah. Jadi misalkan hari Jumat bagi laki-laki yang hendak ke masjid, itu kan sunnah mandi ini. Sunnah artinya mau kada mandi kada apa-apa, kada dosa. Tapi amun sholat mengganggu orang lawan aroma berdosa nih. Tapi berdosanya bukan karena apa kada mandi, tapi dosanya karena mengganggu orang. Jadi misalkan ulun sebelum berangkat ke masjid hari Jumat, ulun berkata, ya ulun bernadar mandi sunnah Jumat. Ketika ulun mengucapkan ulun bernadar mandi sunnah Jumat, otomatis hukum mandi sunnah Jumat yang asalnya hukum mandi tersebut adalah sunnah menjadi wajib bagi ulun. Artinya apa? Kalau ulun ke masjid Jumatan dan tidak mengerjakan mandi, maka menjadi berdosa karena melanggar nadar. Sama kayak seperti hari raya, mandi sunnah hari raya. Kalau ini mandi sunnah hari raya kita biasanya subuh sudah mandi sunnah hari raya, itu kan sunnah. Artinya menghadap ke masjid. Kalau orang kalau orang mau ke masjid mau sholat id, kada mandi, kada apa, ada masalah. Tapi disunahkan oleh syariat untuk mandi karena berkumpul dengan orang banyak. Itu kan hukumnya sunnah mandinya. Seandainya kada mandi kada masalah. Tapi seandainya ulun yang mau ke masjid pada hari raya malam itu bilang, besok aku bernadar mandi sunnah hari raya. Bernadar mandi sunnah hari raya. Jadi berubah hukum mandi hari raya itu dari sunnah menjadi wajib karena sebab dinadarkan. Yang artinya kalau tidak dilaksanakan mandi hari rayanya menjadi berdosa karena melanggar. Jadi seperti itu. Terkadang mandi hukumnya wajib karena dinadarkan. Aslinya hukumnya sunnah lalu dinadarkan menjadi wajib. Dan juga ya di sini wa fi halati sittin, dan dalam 6 keadaan minha khurujul mani, di
antaranya adalah keluar mani. Jadi karena disebutkan ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi. Ada 6 keadaan. Ada 6 keadaan yang mewajibkan seseorang mandi, melakukan mandi besar, ketika mandi besar. Di antaranya adalah keluar mani. Nanti dijelaskan oleh beliau. Yang kedua, tadi yang pertama mandi itu bisa menjadi wajib. Yang kedua, mandubun. Mandi bisa menjadi sunnah. Ini sudah tahu sebenarnya ini. Mandubun mandi bisa menjadi hukumnya sunnah. Kaghusl Jum'ati wal Idaini, seperti mandi hari Jumat dan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Seperti mandi hari raya Jumat, mandi Jumat dan mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya sunnah. Artinya kalau ada orang ke masjid kadang melakukan mandi sunnah atau mandi sunnah Jumat ada masalah selama tidak junub. Kalau junubnya jelas mandi ini. Atau hendak sembahyang hari raya ya, kalau ingin hendak sembahyang hari raya ada mandi besokannya langsung ke masjid tidak ada masalah mungkin. Artinya karena mandinya sunnah. Asalkan tak ada itu tak ada. Kalau malam hari raya Begawi ini mau wajib mandi. Barang aja menerima fitrah. Yang ketiga, mubahun. Mandi bisa bersifat mubah. Bersifat mubah itu jadi kita dapat pahala ada, berdosa ada. Kayak apa? Ya kayak mandi biasanya kita ingin. Di sini disebutkan oleh sini tidak kan ada tabarrubi. Kalau mandi untuk tabarruk itu jadi kita supaya segar, supaya dapat segar. Lihat ada 2 awak ini cuma panas. Pas sebenarnya bisa panas ini bisa kena guring dan guring nanti. Artinya dapat pahala ada, berdosa ada. Tidak kan alit tabarrubi untuk bersegar atau menyegarkan diri, aulit tanadzufi biduni niyatin sholihatin, atau untuk membersihkan badan tanpa disertai dengan niat yang soleh. Dengan niat yang soleh artinya mandi kenapa? Karena merasa ringan awak sudah seharian ada mandi ini. Itu berpahala ada berpahala. Ada berpahala kalau tidak diiringi dengan niat yang soleh. Tapi kalau diiringi dengan niat yang soleh, misalkan, ya kalau misalkan sorenya tadi sebelum maghrib ulun mandi kalau kita masjid mandi. Niat ulun ketika berkumpul itu kan? Niat ulun ketika berkumpul atau ketika menyiramkan air pertama kali apa? Karena aku ingin pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Otomatis yang niat mandinya atau yang hukum mandinya asalnya menjadi mubah menjadi berpahala. Karena jar Nabi apa? Wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi mandi dia kalau dapat jadi pahala. Jadi kan nanti hendak maghrib mandi ya. Dengan niat apa? Dengan niat karena ingin berjamaah ke masjid supaya ada mengganggu orang dengan aroma. Ya Nabi yang biasanya kalau sebelum pulang bang sih mandi pulang rumah kalau ini belum subuh mandi. Jadi mandinya punya pahala ya. Kalau bayar baju banyak, aja. Jadi mandi, bahkan sebutkan ulama di antara mandi yang sunnah kata ulama adalah ketika kita ingin berkumpul dengan sekelompok orang atau dengan halayak ramai disunahkan kita mandi. Kenapa disunahkan mandi? Karena supaya tidak mengganggu orang dengan aroma yang ada enak. Karena seorang muslim kata Nabi di dalam hadis, al-muslim man salim al-muslimun min yadihi wa lisanihi. Awal maqal Nabi itu dalam sebuah hadis, seorang muslim itu adalah orang yang mana muslim yang lain tidak terganggu dari perbuatannya, baik perbuatan lisan atau perbuatan tingkah laku. Supaya ada mengganggu orang. Itu ketika masjid niat mandi itu niat apa? Niat supaya tidak mengganggu orang. Dengan begitu akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga, robi'an yang keempat, makruh. Artinya mandi itu kadang bisa menjadi hukumnya makruh, tidak berdosa, tapi makruh ini berdosa pada, berpahala pada, tapi lebih utama ditinggalkan. Lebih utama ditinggalkan makruh. Contohnya apa? Al-ghuslu bil inghimasi, mandi dengan menyelam di shaimi bagi yang puasa. Yang puasa mandi menyelam dengan syarat apa? Dengan syarat ini ada penelan banyu. Mandi menyelam banyu ngamuk banyu batal yang jelas haram. Jadi kalau ada orang puasa siang-siang merasa kepanasan langsung tajam ke sungai ini
Karena pacu langsung tajun, langsung menyelam cuma 2 detik ya, supaya sekiranya hilang panas. Hukum mandinya apa? Makruh. Hukumnya. Tapi kalau sampai membatalkan jelas haram. Jelas. Kalau puasanya puasa wajib, puasa sunnah yang ada masalah. Kalau puasa wajib seperti puasa nadar atau puasa qada, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau puasa sunnah kan bisa dibatalkan. Hukumnya makruh. Orang yang puasa nanti beranggan. Kemudian haramun ma'asyihat. Terkadang mandi juga bisa menjadi haram hukumnya, tapi tetap sah mandinya. Artinya secara pandangan syariat hukum mandinya tetap sah walaupun ada haram, ada mendapatkan dosa. Seperti apa? Idza kana bima'in maqsubin. Apabila mandinya dengan air yang gosok. Air gosok itu kita pakai air kurang. Pakai air punya orang tanpa izin. Melihat ya kalau ini peraturan pembukaan mengenai ember atau ke masjid, nah itu terkadang ke masjid tapi pamit tapi pamit hati-hati karena sebagian masjid ada yang menjadikan air sumurnya itu atau airnya itu sebagai wakaf untuk orang yang beribadah di masjid. Jadi kita tidak tahu kalau orang kita ini apa ini apa kalau kita ini tergantung dari wakaf pertama kali pembangunan masjid. Jadi kalau wakafnya untuk umum airnya, misalkan masjid itu wakaf airnya untuk umum katanya. Artinya Pak, orang ke masjid cuma numpang kecil tidak masalah. Tapi kalau airnya itu dibilang hanya untuk orang yang beribadah, jadi selama dia beribadah dalam masjid, walaupun cuma sholat 1 rakaat, boleh mandi, boleh kucing, boleh buang air besar, ada apa-apa. Ini yang kadang perlu kita perhatikan ini. Ke masjid, sebenarnya yang lagi kami baru langsung keluar lagi. Ini jadi itu. Kalau hendak aman juga ini apa? Masjid cuma tinggi, masjid wudu masuk masjid cuma sembahyang 2 rakaat, baru mandi, tidak ada masalah. Aman itu sudah. Jadi kita tuh hati-hati. Takutnya wakaf air itu cuma untuk orang yang beribadah di dalam masjid itu. Kalau cuma numpang lewat tidak boleh, takutnya seperti itu. Jadi berhati-hati. Kemudian terkadang mandi juga bisa haramun ma'a adami sihah, haram dan mandinya tidak sah. Contohnya seperti apa? Idza kanat haidan, apabila seorang perempuan yang lagi haid mandi biniyatin ta'abbud untuk niat beribadah. Karena di antara syarat sahnya mandi adalah suci dari haid dan nifas. Seandainya ada perempuan yang masih keluar darahnya, artinya haidnya belum terputus atau nifasnya belum terputus, terus mandi dengan niat apa? Dengan niat untuk mengangkat hadas besar atau dengan niat mandi sunnah ini, maka tidak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat sahnya mandi adalah harus terputus dari haid dan nifas. Jadi itu syarat sah mandi. Jadi kalau mandi biasa boleh, tidak masalah. Mandi biasa untuk membersih. Kalau misalkan merasa gerah, hendak supaya dingin, mandi biasa tidak masalah. Tapi kalau perempuan yang haid terus langsung mandi dengan niat apa? Dengan niat misalkan menghilangkan hadas besar, padahal darah masih keluar, maka tidak boleh. Karena dianggap seperti apa? Dianggap seperti tala'ub, dianggap seperti mempermainkan syariat. Jadi hukum mandi ini banyak. Berulang, hukum mandi banyak. Terkadang mandi hukumnya bisa wajib. Contohnya apa? Contohnya apabila kita melakukan sesuatu yang menyebabkan wajib mandi, diantaranya keluar mandi, atau menadarkan mandi yang sunnah. Misalkan mau sholat Jumat, bilang ini ulun nadarkan atau aku nadarkan mandi sunnah Jumat. Otomatis dengan nadar mandi sunnah Jumat yang awalnya sunnah menjadi mandi wajib. Yang kedua bisa sunnah mandi seperti mandi sunnah hari Jumat, mandi sunnah hari raya. Bisa menjadi mubah, jelas hukum aslinya mubah karena mandi hukum aslinya adalah mubah seperti untuk menghilangkan gerah, menghilangkan kotoran. Bisa makruh
kalau mandinya itu menyelam dan yang mandi adalah orang yang puasa. Orang yang puasa makruh hukumnya. Bisa menjadi haram tapi tetap berhukum sah kalau mandi menggunakan air orang. Menggunakan air orang. Bisa haram dan tidak sah apabila yang mandi adalah perempuan yang masih haid dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Jadi seakan-akan seperti mempermainkan syariat gitu. Hadas besarnya darahnya masih keluar, tapi niat mandinya menghilangkan hadas besar. Kemudian mujibatul ghusli. Ai hadhihi mujibatul ghusli. Ini hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Kali ini sini membahas tentang beberapa hal yang membuat seseorang itu wajib melaksanakan mandi atau kita sebab-sebab mandi besar. Sebab mandi besar. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi, sittatun, ada 6. Wahiyya qismani, dan yang 6 itu dibagi menjadi 2, ada 2 macam. Yang pertama, ma yahtassu bin nisa'i talatatun. Ma yahtassu bin nisa'i talatatun. Sesuatu yang khusus dengan perempuan itu ada 3 hal. Yang pertama, al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Haid, nifas dan wiladah, melahirkan. Jadi haid, nifas dan melahirkan. Jadi perlu perempuan itu mencermati. Terkadang ada sebagian orang yang takut bahwasanya habis melahirkan dia akan mandi, kecuali sampai nifasnya selesai. Berarti 40 hari kalau mandi wajib, atau anggap paling lawas 60 hari. Padahal ketika habis melahirkan itu wajib mandi dulu. Nanti seandainya keluar lagi darahnya, lalu itu dihitung nifas. Jadi orang habis melahirkan itu ada 2 kali mandi. Yang pertama mandi setelah melahirkan, yang kedua mandi setelah nifasnya selesai. Jangan lupa juga ini mengisahkan dia. Kemudian lagi yang khusus untuk perempuan, haid, nifas dan wiladah. Kemudian jadi 3 hal ini khusus. Jadi kalau ada perempuan selesai masa haidnya, darahnya akan keluar lagi, maka wajib mandi. Perempuan harus melahirkan, wajib mandi. Kalau keluar lagi darah nifasnya selesai dalam 40 hari, wajib mandi. Kemudian mayashtariku fihi rijal wan nisa, sebab-sebab atau hal-hal yang bersamaan dalam sebab tersebut, laki-laki dan perempuan. Malah satu ada 3. Jadi 3 hal yang pertama itu khusus pembinian, haid, nifas, melahirkan, pembinian ini. Kemudian 3 hal yang selanjutnya ini artinya apa? Bisa terjadi kepada perempuan, bisa terjadi kepada laki-laki. Yang pertama al-jima'u, hubungan suami istri. Yang kedua khurujul mani, keluar mani atau keluar sperma. Yang ketiga al-mautu wal mautudan, mati. Jadi mati ini sebab mati di antara termasuk sebab mandi wajib. Makanya ini kalau orang mati ini kan wajib mandi, orang mati wajib mandi ini. Tapi kalau mandi ulang mandi dulu. Ulang mandi dulu wajib mandi. Ini gitu. Kemudian di sini syarhu mujibatil ghusli, keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang wajib wajib membuat seseorang wajib melaksanakan mandi. Itu keterangannya di sini. Yang pertama al-jima'u, tadi disebutkan yaitu jima. Di sini ilajul hasyafati fil fardi, memasukkan hasyafat. Hasyafat itu kita kalian paham ya Allah ya. Memasukkan kalian ilajul hasyafati yang ngarat. Jadi ya kalau kayaknya lo begini. Jadi ngaratnya dakar itu kan sebagian nih.
Zakar itu batang. Zakar itu seberataan. Karena batang itu bisa ngaran seorang, kepala bisa ngaran orang. Itu harusnya bahasa Arab mungkin. Jadi kepalanya ngaran seorang. Hasyafah itu khusus kepala tadi. Kepala. Ya behalan tadi mungkin jeruknya. Memasukkan kepala mungkin. Angkulangnya ini kira kepala. Yang masukkan itu lah. Berbagi di kemaluan. Jadi di sini dijelaskan sini ilaju ai idqal. Ilaju itu artinya sama dengan idqal, memasukkan. Ini al-hasyafatu raqsud dzakari. Yang namanya hasyafah ada kepala zakar. Itu tadi yang sama sekalian tadi. Wa tusamma al-kamrah, dinamakan juga dengan umrah. Jadi banyak kepalanya Pak. Kepalanya dia banyak isi ngaran ya kalau Arab itu bahasa Arab. Wa dhabitul fardi, dan yang dimaksud dengan fardi di sini, di sini adalah kullu ma yusamma farjan. Setiap hal yang dinamai dengan kemaluan, sawa'un akana kumulan am duburan, baik itu kubul atau dubur. Jadi yang namanya fardi itu umum pada bahasa Arab, kemaluan, baik kemaluan muka atau kemaluan belakang. Bukan kemaluan belakang. Min adamiyin, baik manusia, dari manusia atau lain manusia. Hayyin atau mayyitin, baik hidup atau mati. Jadi memasukkan biar habis bahasa itu seluruh berapa? Aku bahasa dia sekarang senin ini. Seluruh berapa lagi? Masukkan sekong itu. Jadi karena mesti harus senian. Cukup sampai Cukup sampai helmnya sudah mewajibkan mandi. Cukup sampai helmnya sudah mewajibkan mandi. Memasukkan ke mana? Ke fardi. Nah, fardi ini luas pengertiannya. Pengertian yang pertama adalah baik itu kemaluan depan wajib mandi, memasukkan di kemaluan belakang wajib mandi, memasukkan di kemaluan manusia wajib mandi, lain pada manusia wajib mandi juga, ataupun manusia masih hidup wajib mandi, manusia yang sudah mati wajib mandi. Kayak kisah dahulu ini ada laki-laki yang kalau ingin meninggal, soalnya Ampun Sidin masih apa? Meninggal, Ampun Sidin masih berdiri, masih mandi ke orang. Nah, ada tunai hajat Sidin mandi lagi dia. Ada tunai hajat Sidin mandi. Apakah wajib mandi? Wajib mandi. Kamu dimasukkan dan sidinnya kamu dimandi kayak lainnya. Lagi di masjid. Cuma kamu ingat perkataan ulama la haya afidin, karena Pak tidak ada yang perlu dimalukan dalam masalah agama yang lain. Karena kalau ada dijelaskan, tidak ada tahu ulang karena ingin. La haya afidin. Tidak ada hal yang harus malu kalau berkaitan dengan masalah agama. Jadi sebab yang pertama wajib mandi adalah memasukkan kepala tadi atau helm tadi ke kemaluan, baik belakang ataupun depan. Jadi cukup sampai kepala aja sudah mewajibkan mandi, apalagi habis ini. Kalau ada sebagian yang berpendapat yang berpendapat, ada yang pernah mendengar bahwasanya Pak, aku kan mencurup sunatan, dia mencurup sedikit aja, kepalanya jangan dicurup ya, wajib mandi ya ini. Yang kedua di antara syarat wajib mandi adalah khurujul mani, keluarnya sperma. Lalu di sini dibahas ini al-farqu bainal mani wal mani wal wadi. Jadi yang keluar dari kemaluan itu ada 3 hal. Yang pertama ada yang namanya mani, ada yang namanya mani sperma, yang kita kenal sperma namanya. Ada yang namanya mani, kalau bahasa Indonesianya, ada namanya wadi. Lain wadi keluar pada itu ini, lain wadinya dan wadi iwak. Jadi ada 3 perbedaan. Yang pertama al-maniyu sperma. Apa itu sperma di sini? Sperma itu adalah ma'un abyadu, cairan yang berwarna putih, yatadaffaqu hala qulubihi, yang keluarnya itu perlahan, namanya bahasa ada nama
Nah, halal khurujih ketika keluar. Enaknya berbahasa nyaman tuh. Pokoknya keluarnya itu perlahan, karena kayak hamil, karena kayak kencing. Kalau kencing kan ini bunyinya tuh belum benar. Ala khuruji ketika keluar, wayah khuruju bisyahwatin, dan yang namanya sperma keluar dengan sebab syahwat, Terus wayaqubu khurujahu futurun, dan setelah keluarnya diikuti dengan lemas. Jadi itu tanda-tandanya yang namanya sperma. Mungkin hukum pikir. Yang kedua al-madi, itu tadi mani atau sperma. Insyaallah paham dia biar berkata. Yang kedua adalah al-madi. Madi itu apa? Ma'un abyad, cairan berwarna putih, noqikun yang encer kata kita pada kental, cairan berwarna putih yang tipis atau yang encer. Lazij itu kita yang lengket. Yakhruju inda tawarani syahwati, yang mana keluar cairan tersebut ketika bidayah syahwat, di awal permulaan seseorang itu syahwat. Tahu ya kalau ini, pokoknya kayak itu ya, sebelum keluar mani ada keluar cairan dulu. Nah, itu namanya madi. Bila syahwatin, inda tawarani syahwati, bila syahwatin kamilatin, tapi syahwatnya belum memuncak, belum sempurna. Artinya ketika permulaan bidayah permulaan syahwat, lalu keluar kayak ada cairan sedikit yang encer, itu namanya madi. Terakhir wadi, karena nanggung. Terakhir yang namanya wadi adalah ma'un abyad, cairan yang berwarna putih, takhilun yang kental, cairan berwarna putih yang kental, kadirun yang berwarna kadir ini berwarna warna kayak bercampur banyu bercampur tanah itu warnanya apa? Karuh, berwarna keruh. Jadi ma'un abyad, ini putih, tapi putihnya itu putih keruh. Di sini dipadahkan yakhruju ba'da bauli, keluar setelah kencing. Jadi biasanya habis berkami, sambil biar menyisakan berkami, biasanya ada keluar sedikit yang agak kental, bukan mani, bukan madi, itu namanya wadi. Jadi setelah kencing keluar au inda hamli syai'in thaqilin, atau ketika kita lagi mengangkat beban yang berat. Kita mengangkat misalkan begawi yang orang mengangkat semen, tiba-tiba kayak terkaming, tapi lain kaming kayak kental, nah itu namanya wadi. Allahu a'lam. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اعطنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وزينا بالعافيه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي عمله وفي نشره وفي جميع الطاعات ومن رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين المتقين، وإنا على العالمين والدعاة المسلمين المتخلفين بأخلاق سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.